baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Semoga semuanya sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan kelima mata kuliah sistem operasi kelas B ya. Tadi Bapak sudah nge-share Zoom sebenarnya, rupanya salah kelas tadi, ngirimnya ke kelas A, jadi nge-share linknya agak telat. Kirain udah bener, nggak taunya ngirimnya ke kelas lainnya, jadi agak terlambat ini. Oke, sudah 28 join. Di sini ada siapa aja nih? Ada Queenie, Nasma, Irgi, Marcelina, Franz, Rizky, Farhan, Tabina, CS Aldi, Rifki, Yohanes, Muhammad Satrio, Halid Surya, dan banyak ya, sudah 28 orang. Bisa kita mulai. Tadi sudah Bapak share screen untuk mengisi absen ya. Mungkin ada yang baru join juga. Silakan mengisi absen dulu, jangan lupa. Passwordnya sudah Bapak kirim di chat ya. Password untuk absensinya. Oke. Ya, ini Yohanes sudah siap on cam. Ada Balkis on cam juga, Satrio. Nah, ini rame nih. Muhammad Lazim. Ini Muhammad Lazim di ruang tamu ya? Apa background itu? Background itu, Pak. Oh, background. Soalnya ke ruangannya sama terus nih. Oke, saya kira ruangannya. Oke. Ya, ada Satrio, ada Aljabar. Aljabar ini di kamar kayaknya nih. Sehat Iya, Aljabar? Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ada Gilang udah ganteng nih, Gilang udah ganteng. Udah standby. Izin off cam, takut kepental ya, nggak apa-apa. Bagi yang terkendala silakan ya. Atau mungkin kalau makan kuota juga ya, kemarin Bapak ketemu mahasiswa juga katanya kalau on cam juga lumayan Pak kuotanya. Oh ya sudah, kalau gitu oke, silahkan. Bagi yang menghemat kuota aja dipersilahkan ya, kalau mau off cam Bapak tidak melarang. Yang penting tetap mengikuti, jangan join terus HP-nya ditaruh di meja ya. Kayak Bapak ikut pelatihan juga kayak gitu biasanya. Tapi jangan kayak gitu kalau kalian ya. Karena kita nyarinya ilmu ya. Kalau nyarinya cuman selesai mata kuliah ini sih enak, tinggal join, HP-nya ditaruh, kita nyuci baju di belakang. Nah, enak kayak gitu. Sering ya. Ya, kita mulai memotivasi diri, apa yang kita cari ya minimal tahu, oh mata kuliah ini pentingnya untuk ini. Nah, jadi kita harus ini ya, menumbuhkan minat untuk mempelajari sesuatu. Ya bagaimana menumbuhkannya ya biasanya punya cara sendiri-sendiri. Ya Bapak juga sampai sekarang sebenarnya masih banyak kesulitan juga kalau ingin mempelajari sesuatu. Karena banyak ya, apalagi kalau kuliah kan mata kuliahnya banyak banget nih. Gimana bisa menguasai semuanya gitu ya. Kalau pengalaman Bapak dulu di zaman kuliah ya kuncinya rupanya Bapak rasakan sekarang ya, kita ngikuti aja kuliah. Kalau emang nggak suka ya tapi tetap mengikuti, minimal mengikuti prosesnya gitu. Nah jadi kita karena kan kita nggak tahu nih di saat kita kerja nanti ya mata kuliah mana yang kepake gitu. Itu kita nggak tahu. Nah kadang-kadang mata kuliah yang tidak kita perhatikan itu malah kepake nih di dunia kerja. Nah gitu. Nah jadi untuk menghindari itu ya sebaiknya meski ada mata kuliah yang tidak diminati ya minimal kita mendengarkan lah. Walaupun nggak paham, biasanya kalau sudah pernah dengar, oh dulu saya kuliah kayaknya pernah nih cara bikin database misalkan, cara login database. Nah itu jadi tinggal browsing, istilahnya menggali lagi karena dulu pernah dengar. Nah nanti saat dibutuhkan untuk mencarinya lebih mudah.
Nah kalau saat prosesnya tidak diikuti, ya nanti saat kita butuh misalkan dikerja, kamu bisa nggak ini bikin database? Waduh, pas mata kuliah database nggak masuk kelas lagi, HP-nya ditaruh lagi di meja, jadi kan rugi gitu ya. Nah, kalau udah pernah minimal, saya dulu pernah nih, saya tinggal browsing lagi, mengingat-ingat, nah bisa. Nah, itu yang Bapak alami ya, dulu Bapak tidak suka di programming, jadi mata kuliah programming itu nggak suka lah, emang sulit dulu, sulit ya, tidak seperti sekarang ya, referensi banyak sekali. Kalau dulu untuk mencari referensi agak sulit, nggak ketemu lingkungan yang mendukung juga, mencari guru juga susah. Jadi programming itu termasuk mata kuliah yang tidak Bapak sukai ya. Nah, jadi Bapak lebih ke arah multimedia. Nah, kebetulan ya emang pas lulus itu yang kepakai multimedianya ya. Seperti desain grafis, video editing tuh kepake banget buat usaha ya. Dulu Bapak kan sebelum bekerja dulu usaha, ya sangat kepake. Tapi kan tiba-tiba suatu saat ya Bapak masuk ke dunia pengajar gitu ya. Mengajar, terus masuk Unila, rupanya yang mulai mengajar lah, dulu pernah ngajar di swasta juga. Rupanya programming ini penting rupanya. Nah, tapi dulu Bapak ya nggak suka tapi tetap mengikuti gitu. Oh kayak gini nih programming. Minimal pernah dengar lah gitu. Nah itu saat menggali lagi itu lebih mudah gitu. Nah kalian nanti mungkin nggak tahu nanti kerjanya sebagai apa, CEO apa gitu ya. Nah kalau kan mata kuliahnya pernah diikuti semua, tidak pernah miss gitu ya. Minimal pernah mendengarkan walaupun nggak paham. Biasanya kalau sudah pernah mendengarkan itu nanti untuk menggalinya lebih mudah gitu ya. Apalagi disukai ya, kalau mata kuliah yang disukai ya itu pasti lebih enak lagi. Ya, seperti itu. Jadi ya tipsnya sebaiknya apapun mata kuliahnya minimal kita mengikuti walaupun tidak paham nggak apa-apa. Nilai jelek nggak masalah karena yang kepake nantinya ya bukan nilainya sih. Misalkan kerja di bank kamu IPK-nya berapa? Kayaknya sekarang udah nggak ditanya lagi kalau untuk orang IT ya. Yang ditanya kamu datang, kamu bisa bikin program ini nggak? Nah, nggak ditanya lagi IPK kamu jelas kuliahnya di mana gitu, di swasta apa di negeri. Nah itu udah beberapa perusahaan udah nggak pakai cara-cara seperti itu lagi karena itu ya untuk penilaian juga sekarang ya banyak yang tidak selaras dengan skill yang dimiliki gitu ya. Nah jadi saran Bapak kuasai yang kalian sukai, harus dikuasai, yang tidak disukai tetap diikuti gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah ini Bapak rasa suka semua ini, dari senyum-senyumnya Yohanes ini suka kayak ini. Amin. Oke, nah itu intronya kepanjangan ya. Ya, sebenarnya di mata kuliah kita ini beberapa teori utamanya itu sudah kita pelajari ya. Nah di minggu lalu juga kita sudah kuis. Bapak belum lihat nih nilai-nilainya gimana nih. Tapi ya nggak masalah lah nilai. Yang penting kalian mengerjakan kuis. Ya semoga nilainya bagus-bagus. Tapi kita fokusnya bukan di nilai. Jadi kita fokusnya bagaimana kalian menguasai skill dari sistem operasi ini. Nah jadi beberapa teori sudah kita bahas ya. Yang utama-utama bagaimana menginstal program, melakukan uninstall, lalu bagaimana repository. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di pertemuan 5 ini sampai UAS ya atau sampai UTS nanti itu kita akan lebih mengarah ke bagaimana kalian membuat proyeknya nanti. Ya, jadi mungkin Bapak gambarkan pertemuan 5, 6, 7 ini kalian sudah mulai yang pertama memikirkan proyeknya nanti kalian mau buat apa. Jadi nanti proyeknya itu berkelompok. Jadi selain mencari proyeknya apa dan juga mulai mencari kira-kira
siapa teman yang mudah diajak kerjasama, misalkan atau rumahnya dekat atau akrab atau bagaimana, yang penting kira-kira tugasnya bisa selesai ini kalau saya bareng sama siapa gitu ya. Yang nggak usah pilih-pilih, tapi yang penting yang lebih mudah kerjasama saja, karena nanti ya kita bimbing juga, tetap bukan dilepas kalian buat project gitu ya. Jadi setelah UTS nanti kalian sudah mengerjakan project, tetap ada teori tapi sedikit, tapi kita lebih fokus melihat progres misalkan sesuai dengan proposal yang kalian buat. Jadi UTS-nya adalah kalian mempresentasikan project yang akan kalian buat. Nah, projectnya minimal sudah ada landasan latar belakang dibuatnya project tersebut. Latar belakang ini bisa kalian ambil dari ya lingkungan sekitar, permasalahan di lingkungan sekitar apa. Ya, seperti itu. Contohnya apa ya? Ya nanti Bapak kasih contoh lah. Nanti rencana kita juga akan menghadirkan kalau sempat ya, tapi nggak tahu di kelas yang mana. Kita kan ada alumni kita juga yang sudah ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia juga yang sudah terjun di bisnis. Ya ada kaitannya dengan mata kuliah kita ya, tapi dia lebih ke embedded system. Embedded system ya seperti membuat Raspberry, menjual ya seperti itu. Nah, nanti rencana akan kita hadirkan di kelas. Kalau emang bisa di semua kelas, alhamdulillah. Kalau di satu kelas saja nanti kita share juga video rekamannya ya. Nah, jadi ada 2 alumni kita ya, kakak tingkat kalian itu sudah sukses di dunia usaha. Ada yang sebagai sampingan, ada yang sebagai utama ya, kerjaan utama ya, yang di bidang embedded system. Nah, kita fokus mengambil di embedded system itu kan ada sistem operasi yang diinstal dan aplikasi-aplikasi yang diinstal. Nah, itu aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kita ya minimal nanti kalian ada inilah semangat, oh proyeknya seperti ini, oh di dunia nyata seperti ini, oh dari mata kuliah sistem operasi ini saya bisa nyari duit nih. Nah, itu peluangnya sangat besar. Nah, nanti gambarannya ada di kita undang ya alumni kita. Nanti Bapak share juga, ada dia punya sosial medianya juga ya. Nanti Bapak share kalau kalian mau lihat-lihat profilnya. Ya, semoga bisa hadir juga di kelas ini. Jadi kita kan ada 3 kelas ya kalau yang untuk kurikulum 2020. 4 kelas dengan yang kurikulum 2016 ya, masih ada yang mengulang. Tapi yang kita hadirkan nanti di kelas yang kurikulum 2020. Tapi nggak tahu nih di kelas yang mana gitu ya. Tapi nanti videonya di-share. Dan juga nanti sosial medianya di-share ya. Jadi alumni kita dari Elektro ya, itu dia sudah menjual ya seperti perangkat-perangkat embedded system. Nah, salah satu proyeknya sederhana, yang satunya yaitu membuat seperti jam digital masjid gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau kalian main ke masjid ngelihat masjidnya masih model running text gitu ya. Nah, itu dia bergerak di bidang itu salah satunya ya. Bagaimana membuat jam LCD ya, apa namanya istilahnya ya, sebutannya. Jadi waktu penanda waktu sholatnya itu dia sudah pakai LCD TV gitu ya. Nah, dia buat menggunakan Raspberry. Ada yang Raspberry-nya emang beli ya, ada juga yang dia merancang botnya lalu dia membuat bot sendiri dan menjual tinggal pakai. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai acuan nanti membuat project ya. Nah, semuanya skill-skill tersebut ya kita pelajari di kelas. Ya kecuali ada skill tambahan lain ya, tapi khusus untuk skill bagaimana menginstal project kalian di server, nah itu nanti akan kita pelajari di kelas. Oke, seperti itu. Nah, di hari ini sebenarnya mata kuliah kita adalah tentang shell programming ya. Kalau kalian lihat di V-Class sudah ada beberapa video, itu hanya salah satu contoh aja yang Bapak dapat ya. Video tentang shell programming. Shell programming itu ya bagaimana kita memprogram menggunakan shell ya. Shell itu terminal. Jadi bagaimana nanti perangkat kita
itu bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya misalkan di setiap contohnya sebentar. Kalau kita lihat di V-class-nya, mana V-class-nya? Nah ini ya di kelasnya di pertemuan kelima ini pembahas tentang shell programming. Ini bisa kalian tonton sendiri. Nah ini nanti Bapak akan contohkan bagaimana kita melakukan pemrograman menggunakan shell ya. Shell itu ya terminal ya. Sebenarnya pastinya kalian sudah biasa menggunakan ini. Ya sebentar Bapak share screen. Ya, shell programming ya seperti pemrograman menggunakan terminal ya. Pemrograman misalkan ya kalian menampilkan ls itu udah termasuk shell programming sebenarnya. Bagaimana menampilkan, bagaimana menuliskan sesuatu di layar ya, echo, halo. Itu sebenarnya kalian sudah melakukan shell programming yang sederhana. Tapi arahnya shell programming ini adalah kalian menyimpan script yang kalian butuhkan, misalkan sudo apt update ya, tapi kalian tidak mengetikkan ya, maksudnya kalian simpan dalam sebuah script, kalian bisa buat menggunakan text editor ya. Nah, jadi buat file lalu nanti scriptnya ditaruh di file tersebut lalu nanti dijalankan, dieksekusi gitu ya. Nah itu arahnya ke situ. Jadi perintah-perintahnya ya perintah-perintah yang kalian butuhkan ya, misalkan kalian hanya ingin menampilkan tulisan di layar ya, tapi tidak kalian ketikkan di terminal ya, kalian tuliskannya di misalkan seperti ini. Kita gunakan nano editor, kita buat sebuah file bernama coba script ya. Nah kita beri ekstensi dia .sh. Jadi file kita agar bisa dieksekusi ya menggunakan shell programming. Nah ini kita buat filenya dengan ekstensinya atau tipe datanya adalah .sh. Jadi apapun namanya terus diakhiri dengan .sh. Kalau sudah kita enter, nah ini tinggal terserah nih kalian mau buat apa. Di sini kalau biasanya di contoh-contoh atau di script yang ada itu biasanya ditambah gini nih, bin sh. Ini menandakan aja, ini kan komentar ya. Tanda pagar ini komentar. Ini menandakan bahwasanya ini dieksekusi menggunakan shell script gitu ya. Bash shell. Nah, misalkan kalian ingin apa ya? Echo bisa. Ya perintah-perintah yang kalian butuhkan gitu. Halo. Put misalkan. Atau kalian ingin update ya, apt update, lalu apt upgrade, nah seperti itu ya, sebenarnya seperti ini perintah-perintah apa saja yang kalian ingin jalankan dalam sekali eksekusi gitu ya. Kalau misalkan echo selamat Anda berhasil ya, seperti itu. Jadi nanti kalau file ini dieksekusi dia akan mencetak echo halo Puput ya, lalu update ya, lalu upgrade. Ini upgrade-nya Bapak komen aja ya, biar nggak kelamaan nanti upgrade-nya. Jadi Bapak tidak jalankan, ini hanya contoh saja. Yang bisa kalian lakukan itu banyak. Ini hanya contoh sederhana saja. Nanti kalau kalian sudah menguasai programmingnya, ya kalian bisa melakukan apa saja. Nah ini hanya contoh sederhana saja biar lebih mudah dipahami. Jadi nanti akan mencetak halo, lalu setelah halo tercetak dia melakukan update. Setelah update dia seharusnya upgrade ya, ini tidak di-upgrade. Lalu setelah selesai upgrade dia akan mencetak selamat Anda berhasil update misalkan ya.
Nah, ini contoh menggunakan shell script ya, atau shell programming. Oke, kita simpan. Yes, waduh, ini kita bukan sebagai ini ya. Saya copy dulu. Tadi saya harusnya pakai ini, pakai mode user ya, super user. Saya copy, saya cancel dulu. Saya exit. No. Saya ulangi ya. Kenapa nggak mau tadi ya? Oke, saya coba. Oh, jangan di sini. Sebentar. Ya, di sini tapi saya pakai sudo ya. Sudo nano. Coba script.sh. Nah, ini isinya sama ya. Hanya saya ulangi saja ini. Oke, saya simpan. Yes, enter. Oke. Nah, sekarang sudah saya buat sebuah file di direktori ini bernama cobascript.sh yang isinya tadi. Kalau kita lihat isinya ini. Nah, isinya hanya perintah untuk mencetak hello, update, lalu upgrade, tapi ini tidak dijalankan nanti karena saya bikin komentar. Lalu selamat Anda berhasil update. Nah, bagaimana untuk menjalankan file ini? Jadi file ini adalah kalau di Windows dia .exe lah ya, bisa kita katakan seperti itu. Jadi kalau kita panggil dia akan menjalankan script ini gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Cara menjalankannya ya // ya. Lalu nama scriptnya apa? Coba script.sh. Oke, ini ada perintah dia, ada keterangan permission deny. Nah, kenapa ini kira-kira? Kita coba pakai sudo ya. Sudo, lalu biasanya kan sudo ya. Coba script.sh. Oke, nah ini masih nggak bisa nih. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah melakukan programming menggunakan shell programming seperti ini? Belum? Ya, belum ada ya. Belum ada ya. Gilang udah pernah, Gilang? Belum, Pak. Cahaya udah? Saya Pak, belum. Oh, siapa yang sudah tadi? Oh, belum ya. Oke. Cahaya sudah pernah? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, oh ya, yang baru hadir ini ya sudah ada 33. Jangan lupa absen. Ini Bapak lagi ingat nih, kadang-kadang lupa nih, Pak. Ini passwordnya 56IQFH di chat ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai mana? Nah, ini ya. Nah, kita belum bisa mengeksekusi file ini. Ini kan file exe. Jadi seharusnya bisa kita eksekusi. Nah, kenapa? Nah, kita harus tahu nih. Jadi ada istilah permission ya. Kalau kita melihat permission file kan seperti ini. ls, lalu -l, lalu nama filenya apa. Coba script.sh. Oke, nah ini kita lihat. Ini ls kan menampilkan ya. -l ini long, dalam versi long. Maksudnya seluruh keterangan file tersebut kita tampilkan. Lalu ini nama file yang ingin kita lihat keterangannya ya. Kalau tidak ditulis ini, biasanya kita tampil semua. Kan seperti ini. Biasanya hanya pakai ls saja atau ls -l ya. Nah, ini tampil semua, tapi saya hanya ingin menampilkan tadi keterangan dari file ini. Nah, kalau kita lihat di sini
Ini bagian pertama ini adalah dia permission ya. Nah, tentang permission ini sudah Bapak berikan sebenarnya link videonya. Ya mungkin sudah ada yang lihat tentang bagaimana sebuah file itu memiliki permission. Permission maksudnya siapa saja nih bisa mengakses file ini, lalu dia bisa ngapain aja. Nah ini sudah dibahas belum ya tentang ini permission? Belum ya? Belum dibahas tentang permission? Udah dibahas belum? Ya. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat di V-Class ini, nanti kalau kurang jelas penjelasan Bapak ya, Bapak sudah buatkan video sebenarnya. Di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini tentang file permission di Linux. Jadi bagaimana sebuah file itu siapa saja yang bisa mengakses dan juga aksesnya seperti apa. Dia diizinkan ngapain gitu ya. Oke. Oke. Ya, kita kembali lagi ke terminal. Nah, kita langsung jelaskan saja. Jadi saat ini file cobascript.sh ini hanya bisa di read, ya read itu dibaca ya. Write itu bisa ditulis atau maksudnya bisa dimodifikasi isinya, tapi tidak bisa dieksekusi. Ini seharusnya ini strip terakhir ini artinya X ya, artinya dia bisa dieksekusi. Nah, kita coba jelaskan di text editor saja ya biar lebih jelas. Oke, Bapak coba close. Kita gunakan text editor saja agar lebih mudah dipahami. Oke, mana text editornya nih? Kayak apa sih biasanya text editor? Oh ini text editor bawaannya. Oke, saya share screen dulu. Di mana tadi? Nah ini ya. Nah ini saya coba menjelaskan bagaimana cara kerja permission file di Linux ya. Jadi file yang kita buat tadi, ini ya, permissionnya seperti ini. Ini filenya, ini jam dibuatnya tadi 9.48, tanggalnya, lalu ini 93 ini apanya ya? 93 ini apa kode apa ini? Oke, kita abaikan saja dulu. Nah, ini ada root. Ada root. Nah, ini user ya. Ini root ini artinya user yang membuat file ini, yang memiliki file ini ya, ownernya. Lalu root ini adalah group. Ya, jadi di sistem operasi kita itu ada group, ada user. Group ini ya gabungan user yang memiliki karakter yang sama. Misalkan yang masuk sebagai root ya dia bisa mengakses ya dia sebagai root juga gitu ya. Tapi nanti ada bisa kita buat juga grupnya, misalkan grup admin. Ya dia aksesnya ya bisa sebagai admin gitu ya. Atau grup user biasa ya ini dia tergabung di user biasa, dia nanti batasannya ya sama dengan grup-grup tersebut. Jadi grup ini fungsinya menggabungkan beberapa user yang memiliki hak akses yang sama biasanya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini yang ingin Bapak jelaskan tentang RWX ini. Bisa digedein nggak ya? Ini tulisannya kecil apa terlihat nih yang ini? Perlu digedein nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Ya, terlihat ya. Nah, jadi maksudnya ini RW seharusnya dia kalau full gini ya. Nah, ini saya buat full dulu. RWX RW RWX RW
X. Nah gini ya seharusnya. Artinya ini kan dia ada tiga RWX ya. RWX yang pertama ini untuk user. Artinya user ini ya yang membuat file ini. Tadi ada root ya di sini. Nah, itu yang RWX yang pertama. RWX yang kedua untuk user yang tergabung di dalam grup ini, root. Ya. Jadi RWX yang kedua untuk user yang tergabung di dalam grup. Ini kan ini grup nih. Lalu RWX yang ketiga adalah untuk user yang tidak tergabung di dalam grup dan juga bukan user yang terdaftar di sistem operasi ini gitu ya. Bukan user yang memiliki file ini maksudnya. Bukan ownernya. Jadi orang lain. Atau mudahnya selain user dan juga selain grup. Itu hak aksesnya ini. Ya jadi ini keterangan tentang hak akses ya. Jadi maksudnya hak akses jadi ini user kan. User bisa read artinya membaca file ini ya, membuka bisa, melihat isinya bisa. Dia juga bisa write, bisa memodifikasi kalau ingin menambahkan script bisa ya user ini karena dia yang pemiliknya. Lalu X dia juga bisa mengeksekusi file ini. Nah, kalau kita lihat tadi aslinya ya. Kalau kita kembali ke tadi yang pertama, kenapa kita tidak bisa mengeksekusi? Kenapa di sini kalau kita lihat kita user yang buat tadi ini tidak bisa mengeksekusi atau belum diberikan permission izin ya untuk mengeksekusi file ini. Nah, itu jadi kenapa tadi kalau kita eksekusi keluarnya mana tadi? Nah, ini ya. Walaupun kita pakai sudo dia keluarnya seperti ini. Mengapa? Karena file ini tidak ada yang bisa mengeksekusi. Kita lihat baik user maupun grup maupun user lain selain user dan grup itu tidak ada X di sini, artinya tidak bisa mengeksekusi. Lalu bagaimana caranya biar file ini bisa dieksekusi? Ya, script ini bisa dieksekusi. Ya, caranya ada perintah bernama, nah ini kita bahas dulu sebelum kita tambahkan. Ada perintah namanya change mode ya. Change mode ini untuk merubah permission tadi. Ya. Biasanya yang digunakan adalah 777. Ya, nanti Bapak jelaskan dari mana angka 77 itu. Lalu chmod 777, lalu nama filenya apa? Coba script.sh ini ya. Nah, ini cara merubah permission. Nah, apa artinya 777 ini? Ya, nanti kita jelaskan di sini ya. 7 yang pertama adalah mewakili untuk user ya. Nih, Bapak tulis aja di sini. Lalu kemudian 7 yang kedua untuk grup. 7 yang ketiga untuk selain user dan grup. Ya. 7 ini dari mana? Kok keluar angka 7? Nah, kita harus tahu juga. Kalau komputer itu kan kenalnya biner ya. Kalau nggak 1, dia 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau nyala kan biasanya angkanya 1 ya. Diwakili dengan angka 1. Ini read-nya nyala berarti 1. Write-nya nyala juga, ini 1. Ini eksekusinya nyala juga 1. Nah, ini kalau 1, 1, 1, ya angka biner 111 itu dirubah ke desimal dia jadi angka 7. Nah, itu makanya ketemu angka 7 di sini. Ya, chmod 777 ya. 7 yang pertama ini adalah untuk user yang memiliki file ini. Dia bisa read, write dan eksekusi. Berarti dia 111 atau dirubah 7. Nah, kalau kita ingin semuanya bisa mengeksekusi, bisa read dan write, ya ini kita beri chmod 777. Jadi file ini bisa dieksekusi oleh user, bisa dieksekusi oleh grup dan juga orang lain. Nah, bagaimana kalau saya ingin tidak bisa dimodifikasi, hanya usernya yang bisa modifikasi, atau saya ingin di sini, nah gini ya, X gitu, X, atau ini, nah gini ya. Nah, kalau gini artinya hanya user yang memiliki hak akses penuh
Tapi grup hanya bisa read dan eksekusi saja, tapi dia tidak bisa write, tidak bisa modifikasi. Nah, orang lain hanya bisa membaca saja, tidak bisa mengeksekusi. Nah, ini tentu saja nanti kodenya berubah, bukan 777. Kita lihat aja angkanya. Mati berarti kan 0, berarti ini R-nya hidup. R-nya hidup. Ini saya kasih spasi aja ya, biar nggak bingung ya. Ya, jadi ini 0 karena W-nya mati lalu 1. Kemudian R-nya hidup lalu 100. Nah, ini kalau kita rubah ke desimal kan berarti berapa ini? 754, Pak. 7 5 54. 4 gitu ya. Ya. Nah, oke, 4 karena ini 100 ini kan 4. Kalau yang bingung bagaimana merubah dari biner menjadi dari biner menjadi desimal, ya kita bisa gunakan kalkulator. Di Linux ini ada kalkulator ya untuk merubah biner menjadi apapun ya. Kalkulator bisa kita coba di sini. Nah, ini kalkulator biner. Misalkan 111 ya, ini jangan lupa di biner ya. Nah, ini dia kelihatan nggak, ini nggak tahu ya. Dia 7 nih. Ini 8 ini artinya kalau di bilangan oktal dia 8, 7. Kalau di 10 ini maksudnya bilangan desimal dia 7. 16 ini maksudnya heksadesimal ya. Heksadesimalnya adalah 7. Nah, itu 111. Kalau 100 tadi ya 4. Nah, ini 100, oktalnya 4, desimalnya 4, heksadesimalnya 4. Nah, ini kalau yang bingung ya bagaimana merubahnya. Kita kembali lagi ke sini tadi. Masih di sini tadi ya. Nah, berarti ini hanya user yang bisa mengeksekusi ya, 754. Nah, ini diganti aja 754 gitu. Oke, nah nanti kalian pelajari lagi, bisa dilihat di videonya ya bagaimana merubahnya. Nah, kita kembali ke sini tadi. Nah, kan kita kalau lihat lagi tadi ini masih statusnya RW strip R strip strip. Nah, ini berarti belum ada yang bisa mengeksekusi. Kita ingin bisa dieksekusi, berarti change mode. Kalau mau gampang ya 777 aja dulu ya, biar semuanya bisa mengeksekusi. Lalu nama filenya apa? Coba script .sh. Oh, ini harus pakai sudo ya. Jadi kalau untuk merubah permission ini dia minta pakai sudo. Ya, jangan bingung dulu ya, kita baca dulu apa nih. Changing permission not permitted berarti nggak boleh. Saya harus pakai sudo berarti. Karena tadi saya kayaknya buatnya pakai sudo tadi. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ls-l lalu coba script .sh. Nah, kita lihat sekarang sudah 777 ya ini. Ini 7, usernya 7, grupnya 7, other-nya 7. Ini other ya, orang lain. Nah, sekarang sudah berubah warna hijau biasanya. Dia artinya bisa dieksekusi. Kita coba jalankan ya cara mengeksekusinya. Jadi cukup ./ lalu coba script .sh. Nah, kita jalankan ya. Nah, kalau kita jalankan dia permission deny. Halo Puput halo Puputnya oke. Tapi tadi saat melakukan update dia permission deny karena tidak pakai sudo. Oke, selamat Anda berhasil. Ya, kita rubah saja. Ini dia berarti harus pakai sudo. Atau saya eksekusinya pakai sudo aja nih. Gini. Coba script. Nah, kalau pakai sudo dia langsung bisa ya. Kalau pakai root maksudnya. Nah, begitu dia menjalankan halo Puput, lalu dia otomatis mengupdate, lalu nanti mencetak selamat Anda berhasil update.
Nah, sesuai dengan apa ya program ya, atau perintah yang kita tuliskan di script kita. Nah, itu contoh sederhana dari shell script ya. Nah, ini bisa kalian tuliskan apa saja nih. Terserah kalian mau apa, nah, kalian harus kuasai itu shell script tadi. Nah, tapi dituliskannya dalam file bernama .sh, lalu jangan lupa dirubah permissionnya tadi yang sudah kita bahas ini ya. Nah, ini kalian harus paham juga. Kalau nanti bingung bisa dilihat lagi videonya yang tadi di pertemuan 2 atau video yang ini ya. Nanti Bapak share juga di Vclass. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terkait shell script ini? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, biasanya kalau mengukur cukup jelasnya enggak nih disuruh nyoba, suruh buat nih. Tapi Bapak coba lanjutkan dulu materinya ya. Jadi sedikit lagi materinya, sebenarnya fungsinya apa sih kita shell script ini ya? Biasanya digunakan untuk apa gitu? Kok kita perlu capek-capek buat shell script gitu ya? Nah, jadi kalau kalian nanti sebagai sistem administrator ya, jadi kalian juga mengenal yang namanya cron job ya. Cron job itu adalah bagaimana sistem operasi kita itu bisa melakukan otomatis apa yang kita perintahkan tanpa kita secara manual memanggilnya. Contohnya ya kita mengupdate secara otomatis, misalkan setiap jam 12 malam kita melakukan update gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cron. Nah, cronnya itu memanggil script kita gitu ya. Contohnya script yang tadi, coba script.sh itu kita panggil menggunakan secara otomatis ya, kita jadwalkan dipanggil setiap jam 12 malam. Nah, itu nanti kalian harus baca lagi tentang cron ya. Nah, ini mungkin Bapak nggak bisa mendemokan, tapi kalian bisa browsing tentang cron ya di sini, di internet ya, banyak sekali referensinya. Nanti Bapak berikan juga beberapa link ya di Vclass-nya tentang cron ya, cron job ya, cron tab apa cron job ya. Cron job, popcorn, kondok malah. Nah, ini ya, panduan dasar cron job untuk pemula. Nah, ini bisa ditambahkan nanti di Vclass. Ya, jadi cron job ini adalah untuk menjalankan script biasanya pada waktu-waktu tertentu. Kan scriptnya bisa kita isi apa saja ya. Nah, tapi kita menjalankannya nggak manual, kita jalankannya menggunakan cron. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengelola server website. Nah, ini dengan bantuan cron job ya, jadi dia adalah tool yang berfungsi menjalankan task ya, tugas atau script secara otomatis. Nah, ini adalah tool untuk menjalankan script secara otomatis. Scriptnya ya tadi contohnya script yang kita buat tadi. Misalkan ingin mengupdate ya tiap malam mengupdate atau melakukan backup biasanya tiap malam, itu kita tuliskan aja scriptnya di shell script tadi ya dengan format .sh, lalu kita gunakan cron untuk menjalankannya. Ini ada beberapa perintah untuk melihat. Jadi di komputer kita itu ada cron atau enggak. Ya kita jalankan perintah cron tab strip E ya. Nanti bisa terlihat ada apa saja nih cronnya. Nanti kalian bisa baca-baca ya. Nah, ini mungkin kita lihat di misalkan kita ingin menjalankan ya. Tadi perintahnya adalah cron tab ya. Bapak tadi mencoba-coba juga buat cron tab meskipun belum berhasil ya. Tapi maksudnya kalian harus tahu nih fungsinya untuk ini. Jadi kalian ketikkan ya, sebentar. Ketikkan cron tab strip E ini untuk melihat membuka cron tab kalian ya. Kalau -L untuk menampilkan isi dari cron tab. Nah, ini isinya seperti ini. Tapi kalau kalian belum buat ini
quitnya gimana ya? Oke, kalau belum buat kita buka dulu cron tab -E. Nah ini nanti akan dibuatkan atau dibukakan cron tab yang ada di komputer kita. Nah ini contohnya ya. Jadi cara kerjanya dia ini ya. M ini maksudnya menit, H ini jam, day of month itu misalkan ada 30 hari ya, berarti hari pertama ya 1 gitu ya, hari kedua 9 tanggal ini ya, day of month. Nanti dikoreksi kalau salah ya. Day of month itu hari dari bulan, maksudnya hari pertama, hari ke-7 ya, hari ke-15 dari bulan. Jadi jika kita inginkan skrip kita berjalan di hari ke-2 minggu ya, di hari ke-14, nah itu kita tuliskan di sini 14 ya, day of month. Kalau hari tanggal ya, tanggal 31 ya kita jalankan 31. Oke, ini month bulannya ya. Lalu day of week ini kalau 1 ya Senin, 1 Senin apa Minggu ya. Pokoknya 0 sampai 6 ya, 0 itu entah Minggu entah Senin gitu ya. Nah 6 itu Sabtu kalau nggak salah. Nah itu day of week ini maksudnya, do. Kalau month ini bulan, lalu perintahnya apa? Nah ini contohnya ya, kalau ini berarti jam 8 lewat 47 menit. Berarti artinya ini setiap hari ya. Day of month kalau di bintang berarti setiap hari, setiap bulan, ya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu gitu ya. Ini jalankan perintah ini. Perintahnya apa? Jalankan perintah salam.sh yang letaknya di direktori ini. Ini merupakan file bin sh gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Ya, kalau ingin menjalankan yang tadi berarti kita harus apa ya? Seharusnya kalau bintang artinya tiap menit. Ini kalau ini tiap menit ya seharusnya. Jalankan perintah apa? Kita tadi perintahnya home ya. Karena ya coba script. Ini kalau nggak salah di sini. Ini nanti pad-nya gitu ya. Nah, nanti kalau ini dijalankan, maka setiap menit script tadi akan dijalankan. Nah, itu ini harus kalian pelajari lagi. Tapi tadi Bapak masih belum berhasil juga. Tapi intinya ini yang harus kalian tahu. Jadi script tadi jalankannya kita tidak manual biasanya. Secara otomatis saja, misalkan melakukan backup ya, ini misalkan nama scriptnya adalah backup.sh gitu ya. Biasanya orang-orang backup kan jam 12 malam ya, berarti atau pukul 00 biasanya gini nih. Nah ini artinya tiap hari jam 12 malam melakukan backup. Panggil script backup maksudnya, bukan lakukan backup. Ini atau biasanya bisa juga seperti ini. Ya pokoknya scriptnya ya, atau kalian panggil apapun di sini ya. Ya. Nah ini yang harus kalian tahu tadi. Menit, ini jam. Ya kalau contoh ini jam 8.47. Ya, tiap jam 8.47 tiap hari jalankan salam ini, menyapa misalkan. Nah ini bisa kalian lakukan memanggil script menggunakan cron ya, jadi digabungkan dengan cron biasanya seperti itu. Nanti silakan dioprek-oprek lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ditanya ya silakan. tentang file permission tadi, Pak. Oke, siapa ini ya? Vanilla, Franz. Saya Pak Franz. Ya. Kan Pak, saya lihat di Google file permission itu nilai RWX-nya sudah ada, Pak. Untuk nilai R-nya 4, nilai
W-nya 2 dan nilai X-nya 1. Itu sama nggak, Pak? Sama kayak yang Bapak buat tadi. Boleh di share screen nggak biar lebih jelas? Bapak kurang ini nih. Saya dari apa, Pak? Dari Jadi HP, Pak. Nggak bisa pertanyaannya share. gimana? Pertanyaannya gimana tadi? Itu sama nggak, Pak? Karena saya lihat di Google kemarin untuk nilai R-nya itu nilainya 4. Kemudian nilai W-nya 2 dan nilai X-nya 1, Pak. Oh ya betul. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, terima kasih Franz. Jadi tadi mana? Nah ini ya. Jadi nilai R, ya kita ulangi lagi. R ini 4 memang nilainya. Jadi sebentar gini. Jadi kan gini ya, RWX ya. R ini emang nilainya 4. Lalu W itu nilainya 2, X itu 1. Ya, karena dia dari biner ini. Kan kalau R itu oke, sebentar. Kalau R minus kan hanya R-nya saja yang aktif nih. Berarti kalau diubah ke biner dia 100 ya. Ini 100 sama dengan 4 ya. Kalau R-nya mati ya. W gini artinya hanya W-nya saja yang menyala, berarti kan kode binernya seperti ini. Ini sama dengan berapa? 2 kan ya. Ya. Ini Bapak hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Kalau hanya X-nya saja yang nyala, berarti kan gini, minus X. Ini minus kan mati ya, 0 berarti. 0, X-nya nyala berarti 1. 001 kan dia 1. Nah, jadi pertanyaan Franz Xiaoming tadi kalau nilai R, ya benar 4. Maksudnya nilai R itu hanya diizinkan untuk read saja. Kan lengkapnya seperti ini nih, RWX. Kalau RWX-nya 3-3-nya nyala, berarti kan dia 1, 1, 1. Ini kalau dirubah ke desimal, dia 7. Ini kalau 1, 1, 1. Tapi kalau hanya R-nya saja, ya nilainya 4. Karena yang WX-nya mati nih. Jadi R minus. Atau dirubah ke biner, dia R-nya nyala, berarti 1. WX-nya mati, 00. 100 ini kan 4. Nah itu. Jadi maksud di internet tadi, nilai R4 itu ini. Jadi R-nya saja yang nyala gitu maksudnya. Kalau nilai W ya 2 benar. Karena hanya W-nya saja yang nyala. Jadi kalau sebuah file permission-nya adalah hanya write saja, berarti dia 2 gitu. Kalau X ya nilainya memang 1. Karena dia yang RW-nya mati. Jadi 0, 0 ya, RW-nya 00 ya mati-mati. Lalu 1 eksekusi. Artinya dia hanya bisa dieksekusi. Oke. Nah, kalau kembali ke sini, ya ini 3 digit ini bukan digit yang pertama 7 ini untuk user ya. Oke, bentar. User, lalu yang digit kedua untuk grup, digit yang ketiga untuk other. Ya, jadi 7 yang pertama ini untuk permission untuk user. Jadi user bisa 7. 7 artinya 3-3-nya nyala, bisa read, bisa write, bisa execute. Lalu grup juga bisa 7 juga nih, berarti grup juga bisa RWX. Other juga bisa RWX. Jadi file tadi bisa dieksekusi oleh siapapun, bisa di-write oleh siapapun, bisa di-read oleh siapapun file ini tadi. Seperti itu Franz ya. Itu mungkin? Baik, Pak. Ya. Ya, makanya ada cara lain sebenarnya untuk merubah mode tadi ya. Kita kembali ke permission tadi. ls min l coba script script.shi ya. Nah, ini kan ini izinnya ya. RWX ya, ini artinya 777. Bisa juga kita rubah chmod-nya dengan ini tanda minus atau plus ya caranya. Oke, di clear dulu. Chmod usernya saya ingin kurangi eksekusi, artinya
usernya saya ingin hilangkan permission untuk eksekusinya. Jadi user minus X. Jadi X-nya dihilangkan untuk user. Ya nanti dia, ini terlihat nggak ya share screen-nya? Belum Pak, belum ganti. Oh ya. Oke, nah ini saya ulangi ya. Maaf tadi. Tadi kan permission-nya seperti ini. Apa tadi? Coba ya. Coba script .sh. Nah kan permission-nya full nih, 777. Nah, misalkan saya ingin menghilangkan X ini ya. Ini kan untuk grup ya. Grupnya saya ingin tidak bisa mengeksekusi. Caranya ada cara yang lain. chmod grupnya saya kurangi O. Artinya saya kurangi X maksudnya. Jadi grupnya saya ingin dia tidak bisa mengeksekusi, berarti grupnya saya kurangi X-nya, saya hilangkan X-nya maksudnya. Lalu nama filenya apa? Pada file ini script.sh. Nah ini kalian tinggal pilih aja cara yang mana yang nyaman buat kalian ya. Nah ini kalau kita lihat nanti X-nya pada grup ini akan hilang. ls min l ya. Coba script .sh. Nah, nanti grupnya ini ya, ini kan grup tadi, dia nggak bisa eksekusi. Ya, karena kita kurangin X-nya, atau kita hilangkan X-nya. Kalau ini saya ingin hilangkan R-nya gitu ya, ada cara juga sama. chmod, kita ingin siapa yang kita hilangkan. Misalkan, oh ini others ya. Kan ini user, ini group, ini others. Nah, others-nya saya ingin hilangkan semuanya, bisa juga user min A gitu ya, all artinya. Jadi orang lain tidak bisa ngapa-ngapain terhadap file ini. Bener nggak ini? Kayaknya bener sih. Oh nggak bisa ya. Berarti jangan A ya. RWX saja. RWX. Jadi saya hilangkan RWX-nya bisa nggak? Nah bisa ya. Kalau kita lihat lagi, maka others-nya hilang. Nah ini ya. RWX-nya hilang. Ya karena saya kurangi nih. Untuk others, RWX-nya saya hilangkan. Nah secara otomatis dia hilang. Ini kalau mau nambahkan lagi ya gampang. chmod bisa pakai 77 atau pakai grup dan others-nya saya tambahkan apa yang ingin ditambahkan WX gitu ya. Oh jangan kurangi, tambah. Kalau nambah ya, kalau menambahkan ya plus berarti WX pada file ini. Ini cara yang lebih kita pahami ya sebagai bahasa manusia, ini lebih paham. Nah silahkan pilih aja yang nyaman yang mana gitu ya. Kalau kita lihat lagi, sekarang sudah bertambah nih permissionnya nih, WX-nya sudah hidup lagi. Oke, seperti itu ya, terkait permission. Jadi ini penting, khususnya untuk yang SH ini, pastikan X-nya ini menyala. Terserah kalian mau izinkan siapa. Kalau mau aman untuk belajar ya tadi, dinyalakan aja semua RWX ya, chmod 777, lalu coba script.sh, nanti semuanya bisa mengeksekusi. Nah ini untuk belajar. Tapi kalau untuk nanti kalian file tertentu ya jangan dibuka nih. Kalau kalian megang admin ya jangan dibuka semua. Nanti orang dari jaringan luar gitu bisa mengotak-atik file kita. Nah nanti akan acak-acakan itu sistem operasi kita di otak-atik orang gitu ya. Itu terkait permission ya. Nah jadi ini salah satu kelebihan kita kalau menggunakan Linux ya, kita lebih mudah untuk mengatur siapa saja yang bisa akses, kita izinkan siapa saja, dari luar bisa ngapain aja gitu ya. Nah, jadi kita lebih aman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, tidak ada. Nah kalau tidak ada, Pak, izin bertanya ya, Pak. silakan Charles. Berarti yang kemarin kuis itu emang salah dari soalnya ya Pak ya? Oh iya, kuis soal yang mana kemarin? Lupa Bapak. Yang masalah permission file untuk write itu Pak. Kemarin soalnya Kan apa itu ya kan Bapak lupa?
Sabar Pak, saya izin share screen ya Pak ya. Oh ya, silakan. Oh iya ya, silakan kalau mau bahas soal kemarin juga boleh ya. Kalau ada yang mau bahas, bisa aja Bapak salah buat soalnya. Nilai untuk rate ini ya, itu salah maksudnya. Rate itu berapa berarti? 2 ya, benar berarti, benar kan? Itu salah maksudnya, Charles disalahin gitu, nggak dapat nilai di situ. Ini suaranya nggak ada nih, Charles. Halo. Ya itu seharusnya nilai permission file itu adalah 2, benar. Untuk write ya adalah 2, benar itu. Ini, oh saya disalahin. Oke, kita lihat ya. Oke, terima kasih. Silakan di stop screen ya, Charles. Untuk soal itu, Bapak coba buka kuisnya nih. Bapak lupa juga nih kuisnya. Seharusnya 2 itu. 4 ya, pertemuan 4. Bapak coba lihat sambil di share screen ya, biar tahu nih Bapak lagi ngapain nih. Nah ini ya, kita buka V-class-nya, attempt-nya 31 orang, berarti sudah semua nih. Kita lihat gimana ngelihat soalnya ya. Soal nomor berapa tadi, Charles? Ingat nggak? Kalau punya saya nomor 17 tadi Pak. Ya, Charles ya, nomor 17 ya. Di sini bisa dilihat nih, dia salah apa benar nih. Ini Charles nomor 17, benar ini Charles. Oh ini ya, ini kan 17 Charles, benar ini. Benar ini. Benar kok. Oh bener ya Pak ya. Tapi Benar di ini. situnya tadi marknya salah Pak, 0,0 masalahnya. Oh enggak, ini benar kok, ini benar. Ini centang, ini Charles kan? Benar. Oh kok Iya. semua benar sih? Beda soalnya nih. Oh bukan ini. Wah, bentar kita lihat yang lain. Nomor berapa itu? Nah ini. Oh iya salah ya. Oh kok salah ini? The answer is 1. Oh salah ini. Ya berarti ini salah ini. Berarti soalnya ada berapa ini? Total soal berapa kemarin? 30 ya? 30 Pak. Ya nanti kita tambahin lah. Make open of red. Oh, ini kok salah ya? Kuncinya salah ini, mohon maaf ya. Jadi ada beberapa mungkin yang memang salah. Nanti Bapak benerin sekalian nih biar mumpung ingat nih. Biar nggak memakan korban lagi. Jadi kita ada bank soal di sini. Oke, nantilah ya Bapak perbaiki ya. Terima kasih Charles. Tadi salah berarti kuncinya salah. Ada lagi yang lain mungkin? Yang salah? Yang dapat soal yang sama salah gitu ya? Izin bertanya lagi Pak. Ya. Untuk Silakan. perbedaan repository restricted sama multiverse apa Pak bedanya Pak? Oke. Perbedaannya apa kemarin ya? Jadi lihat aja di ini di V-class kita ada sih di situ. Bentar, Bapak coba cek. Oke, repository, tentang repository ya. Oke, kita coba share screen aja di sini. Di sini oh jangan ini ya. Oke, ini tentang repository ya. Di sini sepertinya ada di sini. Deskripsinya apa nih? Kalau nggak salah dia bukan open source atau apa gitu ya. Apa tadi? Restricted ya. Kalau apa universe atau apa tadi pertanyaannya?
Multiverse ya. Iya Pak, bedanya yang restricted sama yang multiverse. Tapi kalau multiverse dia berisi perangkat lunak yang bukan FOSS ya. FOSS ini berarti bukan free dan bukan open source ya, software. Kalau yang main dia open source, kalau multiverse ini bukan free ya, tidak free dan juga tidak open source. Lisensi, permasalahan lisensi. Kalau restricted hanya perangkat lunak free dan open source. Jadi tapi tidak selalu khususnya menyangkut perangkat kelas pendukung, terbatas pada data pemilik, pembaruan dan penambalan bug oleh perusahaan tertentu. Ini khusus untuk perusahaan tertentu ya, restricted. Kalau multiverse ini dia tidak free dan tidak open source karena masalah lisensi. Kalau di soal apa tadi? Ada soal juga ya tentang itu ya. Soal yang mana nih? Punya Charles juga ya? Iya Pak. Apa Iya di Pak. situ? Oke, kita lihat. Nomor 18 Pak. Nomor 18 tapi di sini nomornya ngacak ya. Sebentar. Wah, lagi lelet nih. Ya, jadi kalau emang salah ya harus dibenerin ya. Sudah diingetin. Tapi yang ini kayaknya nggak salah deh. Kita lihat ya nomor berapa nggak tahu. Bukan ini. Bukan ini. Oh, ini yang tadi. Ini mungkin. Oh, ini yang pertama tadi. Ini. Bukan. Yang mana nih? Wah, ini tahun 1991. Fortran. Mana ya? Ini kali. Oh, ini Nasma ini. Yang atas ya. Ini. Oh, ini repository berisi software yang tidak free dan tidak open source ya, multiverse tadi. Ya, bukan restricted ya ini. Berarti tidak free dan tidak open source. Multiverse tadi. Berarti kalau misalnya multiverse itu dia tetap dipublikasiin ke publik tapi dia nggak free ya Pak ya? Iya. Tapi Iya. kalau restricted itu emang khusus untuk perusahaan aja? Iya, dia terbatas di lingkungan perusahaan biasanya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain selain Charles? Oke, lihat nilai-nilainya, persentase nilainya ada nggak di nilainya? Oh, banyak yang dapat antara 80-85, ini ada 12 orang apa 12 orang ya. Ini, oh masih ada yang kecil nilainya nih. Wah, ini gimana nih yang kecil nih? Tapi masih 60-70 ya. Wah, ada juga yang dapat 100 nih. 2 orang. Wih, mantap nih. 90-95. Ini ada yang paling banyak dapat antara 80-85 ya. Oke. Ya, alhamdulillah ini. Semoga yang 2 ini bisa nilai tugas-tugasnya bisa penuh ya, jadi bisa terselamatkan ya. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ingin menunjukkan ya, jadi kita kan akan berbasis project. Ya, salah satu projectnya ya Bapak ini coba contohkan saja sebagai bayangan ya. Nanti oh ya di pertemuan minggu depan kita akan bahas apa, kita lihat benar nggak nih. Minggu depan kita bahas ya, jadi di minggu depan kita akan membahas tentang seharusnya menginstal beberapa aplikasi di server ya. Ya, jadi beberapa pertemuan ke depan itu sudah mulai membahas tentang project kalian ya. Ke-6 itu menginstal beberapa aplikasi di server. Ya, contohnya Apache, MySQL atau MariaDB ini ya. Lalu ada WordPress, ada MediaWiki, ada Moodle. Nah, ini beberapa aplikasi.
Nah, ini silahkan kalian mulai baca-baca bagaimana menginstal beberapa ini ya. Ada Moodle ini ya seperti LMSV kelas kita ya. Dia berbasis Moodle, kalian bisa menginstal juga di server. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah server Ubuntu ya. Kalian download Ubuntu server, kemudian install di VirtualBox. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menginstal beberapa aplikasi yang berbasis server ini di server. Tapi menginstalnya kita pakai apa ya? Pakai SSH ya. Kita mengaksesnya dari luar. Untuk mensimulasikan kalian mengakses server menggunakan desktop kalian gitu ya. Nah, jadi minggu depan persiapkan ini ya Ubuntu server seperti ini nih. Bapak sudah siapkan juga di sini VirtualBox. Ya, jadi di Linux Bapak install VirtualBox juga. Nah, nanti kalian kalau pakai Mac atau pakai Windows juga bisa install VirtualBox ini. Nah, ini kalian install aja server, tapi yang Ubuntu server ya, jangan yang desktop. Jadi silakan install Ubuntu server. Ya, silakan sesuaikan saja 20 GB atau berapa. Nah, ya minimal 20 GB lah. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menginstal aplikasi-aplikasi tadi di server ya. Nah, jadi ini simulasinya adalah server yang sebenarnya, hanya saja ini kita demokan di kelas di VirtualBox. Oke, itu terkait minggu depan. Nah, di hari ini Bapak ingin menunjukkan ya sebenarnya Bapak juga sudah mencoba membuat ya beberapa project, bukan beberapa ya, satu project nih yang bisa ditampilkan. Jadi Bapak sudah ternyala nggak nih di servernya. Jadi Bapak sudah membuat server di rumah ya. IP-nya segini. Nah, ini nyala ya. Jadi server ini sudah Bapak install ya, install aplikasi tadi yang contohnya program itu tadi apa namanya? Jadwal masjid tadi ya. Coba, nah ini kita coba akses pakai Mozilla aja. Oke, 192. Nah, ini Apache ya. Nah, ini jadwal. Nah, jadi ini contoh ya, hanya contoh saja project. Jadi kita ini Bapak punya servernya kebetulan Bapak pakai Raspberry ya. Servernya Raspberry. Di sini Bapak install Apache, lalu Bapak buat aplikasi untuk jam masjid ya. Ini sederhana, tentu saja ini masih jelek. Nah, kalian nanti lebih pintar lah kalau mau buat. Ini salah satu bayangan saja. Oh, jadi kita menginstal aplikasi di server. Nah, ini sebenarnya hanya server biasa, server ya Raspberry ya. Ya, nanti kalian bisa servernya bisa apa saja, bisa laptop kalian juga bisa menjadi server atau PC, bisa menjadi server kalau ada PC yang nganggur gitu ya. Ya, kalau Bapak ini kebetulan ada Raspberry, jadi Bapak jadikan Raspberry sebagai server, lalu Bapak install aplikasinya di server sehingga ini sudah bisa digunakan nih sebenarnya untuk jam masjid ya. Nah, tentu saja ini masih jelek, bisa diperbaiki lagi. Nah, ini Bapak baca-baca juga di internet nih bagaimana cara membuatnya. Nah, ini sudah ada menampilkan hari ya Selasa tanggal 21 September jamnya 10.40. Nah, ini tadi subuh dia bunyi. Ya, ini jadwalnya akan menyesuaikan sendiri sesuai waktunya. Nanti zuhur dia ini masih waktunya masih salah sih. Nanti masih perlu diperbaiki lagi. Nanti kalau dia zuhur dia geser ya seperti penanda waktu sholat saja. Nah, ini hanya salah satu bayangan contoh project yang bisa kalian buat nanti. Nah, tentu saja projectnya bisa banyak ya. Bisa kalian explore ya, jadi kebutuhan di lingkungan kalian apa. Kalau kemarin Bapak main di salah satu di Lampung Selatan ya, ada pengabdian itu. Nah, sebenarnya di desa mana saja sih kalau kita main-main ke kantor desa, kelurahan itu kan kita bisa lihat mereka displaynya masih pakai display profil desa, masih pakai papan biasa. Nah, itu bisa kalian jadikan ide juga bagaimana membuat profil desa
menggunakan ya aplikasi berbasis server ini. Jadi ya contoh yang Bapak buat ini ya, ini sebenarnya website tapi untuk menampilkan jadwal masjid ini terinstall di lokal server yang kebetulan menggunakan Raspberry. Ya Bapak ingin menunjukkan ini aja sih buat bayangan. Nah ini hanya salah satu jenis, bisa juga kalian buat yang lain gitu, tentu saja berdasarkan latar belakang yang kalian angkat apa. Jadi harus ada latar belakangnya ya. Kalau Bapak ini latar belakangnya ya memang di masjid, di lingkungan Bapak, penunjuk waktunya masih menggunakan running text biasa. Nah, jadi Bapak angkat untuk membuatkan jam masjid lah, penunjuk waktu sholat. Jadi nanti bisa dikembangkan di sini, bisa biasanya kalau kalian main-main ke beberapa tempat ya, misalkan kalau jalan-jalan ke beberapa masjid ya yang sudah besar tuh dia seperti masjid di metro kayaknya udah pakai TV LCD seperti ini ya. Itu kalian bisa buat nih di lingkungan kalian jam masjid seperti ini, penunjuk waktu sholat. Atau yang dari Palembang, biasanya kalau Bapak pernah ke Palembang tuh masjidnya juga sudah pakai ini, di masjid apa ya, Masjid Agung apa itu, dia udah pakai ini ya, canggih lagi dia saat waktu sholat ya dia otomatis dia langsung ganti ke CCTV. Lalu kalau sudah selesai waktu sholatnya lagi dia kembali ke mode yang lain. Nah itu beberapa project yang bisa kalian buat. Projectnya bisa juga perpustakaan digital. Yang penting dia menggunakan itu ya berbasis server seperti ini. Karena kita belajarnya sistem operasinya bagaimana menerapkan sebuah aplikasi di bisa dijalankan offline atau juga mungkin kalau bisa online. Nah itu nanti di server ya seperti itu. Oke, itu hanya sedikit gambaran saja terkait project yang nanti akan kalian buat. Jadi mulai mencari tahu di lingkungan kita butuh apa, baru kalian tuliskan nanti dalam bentuk proposal ya. Proposalnya adalah bab 1, 2, 3 biasanya. Bab 1 adalah latar belakang, bab 2 landasan teori. Latar belakang itu menceritakan rupanya permasalahan yang diangkat ya, kenapa mengambil judul itu. Kemudian landasan teori ya beberapa orang yang sudah pernah membuat ya proyek yang sejenis. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah ya metode penelitian. Kalian ingin buatnya bagaimana, membutuhkan alat apa, berapa lama ya jadwalnya, seperti itu ya, seperti proposal aja, cari di internet ya. Bapak belum menyediakan formatnya, tapi kalian bisa buat. Intinya bab 1 adalah latar belakang, bab 2 landasan teori, bab ketiga adalah metode-metode itu, perangkat-perangkat apa saja, lalu sistemnya nanti seperti apa, lalu timeline ya. Kalian selesai dalam waktu berapa minggu, nanti apa saja di minggu pertama apa, lalu nanti di minggu terakhir itu ya hanya mempresentasikan saja. Jadi kita UTS UASnya tidak ada ujian tertulis, jadi ujian tesnya hanya kuis-kuis saja seperti yang kemarin. Nanti ada satu kuis lagi ya setelah UTS ya sebelum UAS. Tapi UTS UASnya kita ya presentasi project. Kalau saat UTS proposal, saat UASnya ya project akhirnya seperti itu. Nah nanti kita boleh tanya-tanya diskusi di kelas ya setelah UTS, nanti kita arahkan juga nih kalian mau buat apa. Yang penting cari ide. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Terkait project atau apa saja? Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Gilang. Jadi project ini bisa kayak sistem informasi gitu ya, Pak, ya? Yang kayak Bapak kasih tadi. Contohnya, Pak. Sistem informasi seperti apa nih? Yang kayak ngasih tahu jadwal sholat gitu, Pak. Kalau kita kasih Bisa. tahu jadwal vaksin gitu, Pak. Bisa juga ya, Pak? Bisa. Yang penting ini latar belakangnya ada dulu nih. Nyata real ya. Latar belakangnya real. Misalkan Gilang tinggal di mana nih? Di Lampung Barat, Pak. Lampung Barat, di desa mana misalkan. Nah, harus ada nama desanya. Lalu desa ini rupanya mereka kondisinya seperti ini.
Oleh karena itu mereka membutuhkan hal ini. Ya, jadi itu baru kita buat ini gitu ya. Gitu ya Pak. Seperti Kalau itu. untuk ini Pak, ini kan proyeknya berkelompok ya Pak. Kelompoknya itu anggotanya berapa orang ya Pak? Bapak belum diskusikan tapi rencananya 3 ya. 3 tapi maksimal 5 nanti. Tapi untuk sementara 3 dulu yang Bapak keluarkan angkanya. Bapak belum tanya Pak Komar mau 3 apa 5 gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi silakan mulai mencari temannya yang kira-kira mudah koordinasinya seperti apa. Jadi jangan takut nanti misalnya satu kelompok, wah Pak kami nggak ada yang bisa tapi kami dekat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting cari latar belakangnya, nanti mau buat apa ya kita sambil jalan kita bimbing ya. Jadi nggak kita lepas kalian mau buat apa gitu ya. Kita carikan solusinya dan juga lain-lain. Nanti juga kita coba datangkan beberapa pemateri dari alumni kita tadi yang seperti Bapak ceritakan untuk menginspirasi kalian lah. Ya karena kita mata kuliah kita berbasis project dan projectnya harus real ya. Projectnya harus real, tapi ini yang ada kaitannya dengan sistem operasi ya bagaimana menjalankan aplikasi itu ya berbasis server tadi contohnya ya yang sederhana ya jam masjid tadi, penunjuk waktu sholat gitu ya. Kalau Bapak sih bayangannya ada perpustakaan digital misalkan di desa, anak-anaknya biar bisa baca gitu ya. Nah ini perpustakaan digital. Atau ada lagi ya tadi profil desa. Yang penting dia menerapkan ini tadi, diinstalnya di nggak perlu hosting nggak apa-apa. Yang penting kalian buat nanti dijalankan di server lokal nggak apa-apa. Oke seperti itu. Cukup ya? Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Muhammad. Itu Pak terkait yang penyimpanan di server tadi Pak. Ya. Itu tuh nanti kesimpannya di cloud apa di disk kita ya Pak? Kemakannya di mana? Di Terima ini kasih, aja, Pak. lokal aja. Ya terima kasih Lazim. Di lokal aja. Kalau bisa sih misalkan ada sanggup beli Raspberry ya pakai Raspberry. Atau nanti ya cari solusi yang terbaik lah. Kalau Bapak ini tadi kan pakai Raspberry ya. Seperti itu, lazim. Jadi penyimpanannya Baik lokal Pak, terima saja. kasih Pak. Ya. Jadi server bisa laptop kalian juga bisa ya. Yang penting ya hanya untuk project ini aja, nggak harus harus ya itu. Lebih baik bisa diterapkan sebenarnya ya lebih baik. Ya nanti rencana juga kita akan ikutkan di program kalau ada yang bagus kita ikutkan di program MBKM yang bisa dikompetisikan ya. Kalau emang ada yang bagus nanti kita ikutkan di sana dikompetisikan gitu ya. Seperti itu. Yang penting yang jelas jangan sampai memberatkan juga. Jangan sampai memberatkan misalkan beli Raspberry mahal gitu ya. Ya jangan sampai memberatkan seperti itu. Ya kita cari solusinya nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya yang jelas ini ya bisa kalau kalian bisa buat tentu saja nanti bermanfaat misalkan saat kalian KKN ya bisa ada ide membuat apa gitu ya. Ya kalau sudah memiliki kemampuan mengelola sistem operasi ini ya kalian akan mudah nanti mau buat apa gitu ya. Biasanya kalau di desa-desa itu kan kendalanya sinyal ya. Nah, bagaimana mereka bisa mengakses membaca tapi lokal saja. Nah itu kan tentu saja kalian butuh server gitu ya, server lokal. Oke seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait project? Ya sepertinya cukup ya. Tidak ada yang ditanyakan. Minggu ini tidak ada tugas, hanya saja Bapak minta silakan download Ubuntu Server lalu install di VirtualBox masing-masing ya. Minggu depan kita akan mencoba menginstal beberapa aplikasi yang berbasis server ya. Tadi ada di RPS ya, sebenarnya bisa kalian baca. Oke, mungkin cukup. Ini agak lama ini rekamannya. Mohon maaf ya agak lama, ini kuotanya kemakan.
Semoga nggak banyak-banyak amat makannya nih. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.